Oke, kali ini saya akan berikan tips tentang pembuatan site plan ya. Kira-kira pembuatan site plan pada gambar arsitektur itu seperti apa? Jadi apa yang perlu diperhatikan dengan ketika kita melakukan penggambaran site plan seperti ini ya. Jadi memang harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat site plan, supaya site plan itu bisa memberikan informasi sesuai dengan fungsinya. Coba kita buka baru ya, buka gambar baru untuk lebih memperjelas posisinya ya. Baik, saya akan memulai dengan salah satu contoh gambar sebuah site plan yang pada rumah dengan coupling ya, dengan lahan yang sudah tertentu. Kita umpamakan saja ini ada lahan yang sepanjang ini kira-kira, saya tidak memberikan ukuran, tapi saya akan lebih memfokuskan pada bagaimana cara menggambarkannya pada sebuah site plan. Nah, di sebuah lahan ini biasanya ada pintu masuk di bagian depan. Ini saya anggap ini bagian depan sini ya, depan. Ini biasanya ada pintu masuk ya, pintu masuk. Terus ini ada batas lahan ya, yang saya garis pinggir ini semua. Ini berupa sketsa. Ini batas lahan, pagar ya mengelilingi, atau pagar biasanya ya, kalau yang bagian depan ya. Yang bagian depan adalah pagar. Nah, yang samping ini biasanya adalah tembok atas ya, atau batas lahan ya, batas lahan sama dengan batas lahan. Ini juga. Nah, kita coba isi dengan salah satu bagian rumah ya. Rumahnya ini ada denah rumah yang seperti ini ya, denah rumah yang seperti ini. Nah, ini kira-kira ini sebagai gambaran saja, sebagai contoh ketika ada denah seperti ini. Nah, kalau site plan itu pada prinsipnya adalah tampak dari atas ya, elevasi dari atas. Nah, ini coba saya buatkan ini. Kalau dari atas berarti atap ini kelihatan ya, atap ini kelihatan ya, atap kelihatan. Nah, ini saya buatkan seperti ini. Nah, ini atapnya karena perisai ya, model perisai, maka saya buatkan seperti ini. Nah, karena ini yang kita buat adalah site plan, maka gambarnya adalah tampak atas, jadi kelihatan atapnya, penutup atapnya seperti ini. Kemudian bumbungannya ya, biasanya hubungan atap itu kelihatan. Nah, kalau di sini ada pagar ya, tinggal buatkan. Kalau di sini ada garasi, jadi sebenarnya ini pengembangan dari layout plan ya, layout plan yang diberi penutup atapnya ya, penutup atapnya. Jadi bagian dari dalam bangunan
yang di dalam bangunan tidak kelihatan. Nah, ini kalau kita lihat, kita coba pertebal ininya ya, menutup atapnya coba. Ya, ini saya tebelin. Nah, ini bagian samping, bagian luar ya saya tebelin. Ini bagian bumbungannya ya, kita juga kasih garis ya, tebal. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada bagian teras di sini ada penutup atap, ya berarti kita juga harus gambarkan dari atas. Jadi kita hanya melihat dari atas itu ya, atas. Kalau tidak ada penutup atap ya kelihatan bawahnya, berarti pola-polanya kelihatan di sini namanya ya, contohnya. Nah, kalau di sini ada teras tambahan, penutup atapnya juga kelihatan ya, kelihatan. Kalau biasanya kan ada taman tuh, ini ada taman, coba saya kecilkan dulu, ini ada taman. Nah, ini juga harus muncul ya, ini taman banget. Nah, ini saya gambarkan gitu aja ya. Ini taman, ini ada vegetasi bawahnya, ada vegetasinya. Kalau sekeliling saya ini di sini ada jalan setapak yang kelihatan dari atas ya, kita gambarkan ya, ini juga seperti itu. Kalau belakang ada taman, mungkin ada terasnya juga, atap. Di sini mungkin ada tempat akses ke belakang ya, ada tanaman-tanaman namanya, taman samping. Nah, ini ada akses tapak ke belakang ya, dari rapat beton. Mungkin di sini ada lapang tempat ruang kecil untuk sepeda motor dan lain-lainnya bawahnya. Ini mungkin untuk tempat menjemur dan lain-lainnya ya. Jadi tinggal dikasih pola saja kalau memang tuh. Nah, ya ini saya tambahkan begini. Nah, gimana sebenarnya kalau kita mau tampak side ini biar kelihatan lebih bagus ya, side plan ini ya, karena side plan ini juga sangat berpengaruh. Saran saya sebaiknya dikasih shading ya, dikasih pola-pola shadownya ya, bayangannya, shadownya dimunculkan. Umpamanya kita anggap dari arah mataharinya dari sini umpamanya ya, mataharinya dari sini ya, mataharinya dari sini, berarti bayangannya semua ke sana ya, bayangannya semua ke sana. Berarti kita buat ya, kita perkirakan saja bayangan itu enggak persis benar juga enggak apa-apa. Umpamanya berarti pembayangan gini ya, pembayangan. Sebenarnya pembayangan kalau mau detail ya, dia mengikuti kontur dari permukaan ya, permukaan jatuh bayangannya ya. Nah, harusnya mengikuti itu. Nah, kemudian ini shadow bayangannya, yang shading, yang ternaungi, berarti ada shade-nya di sini. Ini seperti bagian sini terang ya, terang. Bagian di
ini lebih gelap ya, lebih gelap, jadi harus diarsir. Arsirnya coba dibedakan dengan yang bagian yang lain supaya terjadi perbedaan gelap terangnya ya, umpamanya. Nah ini jangan sampai sama, nanti biar enggak biar bisa hidup, kelihatan lebih hidup, karena ini lebar biasanya lebih terang ya. Ini juga nah ini kita arsir pelan-pelan saja, yang penting bisa penuh dan kelihatan akan permainan gelap terangnya ya. Jadi ini lebih gelap ya, daripada yang sini. Ini bumbungannya, kita tebali. Begitu juga dengan tanaman-tanaman ini, biasanya ada shade shadow-nya ya, kita buat ada gelap terangnya ya, ada gelap terangnya. Nah ini memang cara mengarsir harus telaten ya, harus telaten biar hasilnya bisa lebih memuaskan. Nah ini untuk penampilan kira-kira tekstur, dan ini kalau memang ada teksturnya, tidak ada penutupnya atap ya diperlihatkan, tidak apa-apa. Kalau ada penutup atapnya, umpamanya di sini ada penutup atap lagi ya kita kasih penutup atap. Intinya kan side plan itu kelihatan dari atas ya, dari atas ada penutup atap. Nah kemudian apa yang kurang sebenarnya? Nah ini coba kita kasih tebal ya, kita bedakan supaya lebih cantik ya. Tadi ininya sudah ya ditebeli. Ini kalau gambar aslinya juga harus lebih kenceng ya. Bumbungan terus garis batas ini dinding ya. Ini aslinya juga notasi dinding ya, notasi dinding, tapi bukan dinding terpotong ya, bukan dinding terpotong, di garis double saja ya, garis double cukup untuk mewakili dinding ya. Ini ada taman ya, memang harus digambarkan ya, harus digambar taman. Nah kemudian kalau apakah side plan juga memuat ukuran? Iya, jadi side plan tetap memuat ukuran, jadi ukurannya tetap Anda buatkan, umpamanya ini ya. Nah ini ukurannya kira-kira seperti itu. Ini juga ada ukurannya. Nah seperti itu, berkeliling ya, keliling. Mungkin ini juga. Nah
ukuran harus tetap dibuat ya, ukuran, notasi ukuran. Nah, kemudian gambar di sini nanti juga ada tempatnya, tempatnya keterangan gambar ya, nama gambar, namanya side plan ya, side plan rumah apa gitu ya, sama skala nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi ini di sini ada tulisan keterangan gambar ya, gambar. Nah, kira-kira anunya seperti itu. Tips tingkat kali ini semoga bisa membantu saudara untuk membuat gambar side plan yang lebih baik. Terima kasih.